Hai, kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Denagan yang kedua adalah permintaan saya. Apakah Anda melihat Raja Naga Emas di depan Anda? Tuoshe Gudi tiba-tiba berkata dengan rasa bersalah dan jelas ada rasa lain dalam suaranya. Tuoshe, kamu dan saudara-saudaraku, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini, karena itu adalah keputusanku, aku tidak pernah menyesalinya. Raja Naga Emas berkata kepada Kaisar kuno Tuoshe. Bahkan dalam keadaan jiwa, mata Raja Naga Emas melihat Kaisar kuno Tuoshe dengan tegas. Dia tidak bergerak sedikit pun. Jika Anda tidak memimpin klan naga untuk mendukung, di mana akan ada tulang tua seperti saya Jinlong, Anda memperlakukan saya seperti ini dan itu adalah tuduhan pengkhianatan terhadap seluruh klan. Aku benar-benar merasa kasihan. Kali ini aku akan membiarkan muridku Xiaoyan menebusnya untukku. Aku benar-benar minta maaf untukmu. Mata Kaisar kuno Tuoshe penuh dengan rasa bersalah dan ada sedikit permintaan maaf di mulutnya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ada hubungan yang mendalam antara Tuan dan Raja Naga Emas. Meskipun sekarang Xiaoyan bingung dan tidak banyak bertanya, dia terus mendengarkan kata-kata Segudi. Jinlong, kamu tidak perlu berdebat denganku, dengarkan aku guruku dan aku telah menanam segel reinkarnasi dan kita akan bangun di pertempuran berikutnya. Tugas paling mendesak sekarang adalah kamu. Anda harus terlebih dahulu menyusun kembali tubuh Anda, dan kemudian pergi ke klan naga untuk menghapus tuduhan dan memulihkan kekuatan Anda ke puncak untuk mengatasi bencana berikutnya. Master meramalkan sebelum dia tertidur bahwa waktu berikutnya mungkin yang terakhir. Kakak yang baik, ini adalah keberuntungan terbesar memilikimu dalam hidup ini dan kali ini muridku akan melindungimu. Kaisar kuno Tuoshe berkata dengan lembut dan terdengar di benak Jinlong. Lagi pula tidak ada yang dikatakan lagi, dan persaudaraan kita tidak perlu dikatakan, karena ada di hati mereka berdua. Setelah menghibur saudara baiknya, Kaisar Tuoshe terus berbicara dengan Xiaoyan. Dua tugas berat ini akan diserahkan kepadamu Xiaoyan. Kami percaya bahwa kamu akan berhasil. Ketika kamu berhasil itu akan menjadi waktu bagi kami untuk bangun. Ketika saatnya tiba kami akan menciptakan kembali kemuliaan bersamamu, dan kami akan membunuhmu bersama klan jahat dari luar wilayah. Kaisar kuno Tuoshe memandang Xiaoyan dengan penuh harap. Jinlong, kamu harus tinggal di sana dan membantu Xiaoyan di masa depan. Sebuah cincin yang tampaknya sederhana di jarinya jatuh ke tangan Xiaoyan. Cincin ini disebut cincin api kaisar dan ada sekitar 100 kaki ruang di dalamnya. Ada beberapa pil obat lain dan keterampilan bertarung yang telah saya pelajari. Ada juga pesona luar angkasa untuk pertolongan pertama. Saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, maka hancurkan dengan cepat dan Anda dapat melarikan diri jauh, terutama ras jahat ekstrateritorial itu. Selain itu saya juga menyimpan klon jiwa dalam misi penting yang saya sebutkan dan beberapa rahasia yang ingin Anda ketahui. Ketika Anda mengumpulkan api aneh yang sesuai atau kekuatan mencapai tingkat yang sesuai, Anda akan mengetahuinya secara bertahap. Ketika Anda cukup kuat, Anda dapat mengetahuinya dengan menyentuhnya dengan jiwa Anda. Ingatlah untuk menyimpan cincin ini dengan aman. Kaisar Tuoshe berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan, lihatlah ruang 100 zang di dalam cincin, ada banyak hal dalam bahan gulungan obat. Hati Xiaoyan sangat terkejut. Ruang biasa untuk menerima cincin itu hanya beberapa meter, umumnya ada orang-orang spesial yang lebih baik hanya yang terbuat dari bahan khusus yang memiliki ruang lebih dari 10 kaki, jika ruang 100 kaki ini dilelang di daratan, adegan seperti apa itu tentu saja, Xiaoyan tidak benar-benar cukup bodoh untuk menjualnya. Kemudian Xiaoyan dengan khawatir, Tuan, saya pasti akan melindungi cincin ini. Apakah itu ras alien? Tampaknya tuannya sendiri membenci orang-orang ini sampai ke intinya. Sosok hitam sebelumnya juga harus dianggap sebagai ras alien, kekuatannya sangat kuat. Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri berdasarkan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengalahkannya, tetapi pertahanan diri bukanlah masalah. Kamu masih muda dan memiliki potensi tak terbatas. Tuanku dan aku sama-sama percaya padamu.
misiku dapat dianggap selesai. Jiwa ini harus menghilang. Jiwa ilusi Kaisar Tuoshe perlahan berubah menjadi bintang dan dibubarkan dengan semburan kelegaan di mukanya. Perpisahan dengan hormat kepada tuannya. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh bersujud 3 kali di tempat avatar jiwa Kaisar kuno Tuoshe menghilang, dan Jinlong melihat jiwa Kaisar kuno Tuoshe yang menghilang, dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu kamu menungguku dan aku juga akan menambahkan sentuhan berat ke dunia ini. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan yang pertama bereaksi mengepalkan tinjunya ke arah Jinlong dan berkata, "Senior, saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Aku saudara tuanmu, aku memiliki yang termuda dan senior. Aku dipanggil Shizu." Jiwa naga emas di depannya mengeluh kepada Xiaoyan. Dia tersenyum dan masuk ke Emperor Flame Ring di tangan Xiaoyan. "Saya percaya bahwa Tuo dia juga baru saja memberitahu Anda bahwa metode budidaya Fenjue yang sebenarnya telah dicatat dalam pikiran Anda. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga naga kami adalah raksasa di dunia ini. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda secara alami akan tahu bahwa saya belum pernah ke benua Doki dari pesawat Anda yang lebih rendah. Tetapi saya mendengar Tuosha mengatakan bahwa pesawat Anda yang lebih rendah menyebut api yang tidak biasa, api yang berbeda, sebut api aneh yang lahir antara langit dan bumi ini sebagai api suci." Raja Naga Emas berkata kepada Xiaoyan, "Sengyan, aku tidak tahu apa bedanya dengan api anehku." Xiaoyan mendengarkan apa yang Raja Naga Emas katakan, dan selalu merasa ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Ini benar-benar cerdas. Ada perbedaan antara keduanya. Yang disebut api luar biasa adalah api biasa, yang sebagian besar tidak memiliki kecerdasan terlalu tinggi. Selama mereka dapat menahan kekuatan kekerasannya, mereka dapat ditundukkan. Tetapi api suci yang berbeda, mereka telah dikultivasikan untuk melahirkan kebijaksanaan yang tidak kalah dengan manusia. Dan bahkan Yan Suci yang kuat telah memantapkan dirinya sebagai penguasa partai. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas, dan mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Bisakah api suci yang begitu kuat masih ditelan? Tapi sebenarnya tidak sulit untuk menaklukkan mereka. Raja Naga Emas tersenyum dengan jelas melihat kekhawatiran Xiaoyan. Semakin kuat kekuatannya, semakin mahal harganya karena sanksi surga dan bumi. Kita memiliki kesempatan. Tahukah kamu setiap monster atau ras monster atau api yang lahir dari langit dan bumi, memiliki panjang, tetapi langit dan bumi tidak mengizinkan keberadaan supernatural semacam ini, jadi mereka membuat aturan bagi kita untuk menembus perbudakan kita sendiri. Setiap 100.000 tahun akan diadakan pembaptisan kutukan ilahi, dan menerobos jalan ke-10 untuk melampaui segalanya. Yang disebut baptisan adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Saat itu ketika saya masih muda dan sembrono, saya menyadari betapa mengerikannya ketika saya menerobos kutukan tertentu. Saat itu saya pikir itu nyata kematian. Raja Naga Emas mengingat, begitulah, tetapi tuannya tidak perlu terlalu menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak sembrono ketika dia masih muda. Xiaoyan mendengarkan Raja Naga Emas di atas ring dan dengan jelas merasakan kehangatan menyebar ke jari-jarinya. Hal yang sama berlaku 36 spesies dalam daftar api suci. Mereka tersebar di seluruh dunia. Orang biasa hanya tahu bahwa itu dapat ditelan sebagai asisten untuk memperbaiki pil obat, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah musuh ras alien yang keji. 36 jenis api suci sesuai dengan 36 ras jahat di luar wilayah, dan keberadaan setiap sumber api adalah keberadaan yang dapat sepenuhnya menekan kekuatan ras jahat di luar wilayah. Perang 10.000 tahun yang lalu justru karena api suci ini, di dunia 1000 besar kita telah memberi kita bantuan yang luar biasa. Di antara mereka, 3 api suci teratas semuanya telah jatuh ke dalam reinkarnasi dan tidur. Anda tahu begitu banyak dan saya akan secara alami menjelaskannya kepada Anda ketika kamu menemukannya. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo pergi, kita harus pergi juga dan membawamu untuk melihat dunia yang hebat ini." Raja Naga Emas memandang Xiaoyan sambil tersenyum.
bagaimana mungkin aku tidak menuruti permintaanmu, Tuo She?" Xiao Yan di depannya mendengar apa yang Raja Naga Emas Katana, meskipun itu meremehkan Xiao Yan yang bisa merasakan kesulitan pertempuran itu. "Jika hari itu benar-benar datang, saya akan melakukan yang terbaik." Segera tanpa munafik dia melangkah keluar dari gua kuno, dunia dakian. "Biarkan aku Xiao Yan datang menemuimu." Xiao Yan melihat ke kejauhan dengan tegas, "Masih lama dari perjalanan dari Dongfu ke dunia baru. Saya pikir Anda tidak tahu aturan dunia baru. Saya akan memberi tahu Anda secara rinci." Sekarang suara lembut Raja Naga Emas terdengar di telinga Xiao Yan. "Tuan, tolong beritahu saya." Xiao Yan hendak mengajukan pertanyaan ini, tetapi dia tidak berharap Tuan begitu pengertian. "Benua yang akan kita tuju disebut benua Doudi. Tidak ada berbagai jenis sihir yang biasa terlihat di Doki adalah satu-satunya tema utama benua. Di benua ini budidaya Doki hampir mencapai puncaknya dengan upaya generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan karena reproduksi terus-menerus dari Doki, bahkan telah menyebar ke orang-orang, kehidupan sehari-hari telah menjadi sangat erat. Jadi pentingnya dendam di daratan telah menjadi tak tergantikan. Karena penggandaan Doki yang ekstrim itu juga menyebabkan diferensiasi metode budidaya Doki, yang tak terhitung jumlahnya dari jalur utama ini, yang disebut tangan memiliki panjang, dan metode budidaya Doki yang berbeda secara alami kuat dan lemah. Setelah meringkas statistik, benua Doki tempat Xiao Yan sebelumnya membagi level teknik Doki Gong menjadi 4 dan 12 level dari tinggi ke rendah surga, bumi, Suan, Huang dan setiap level dibagi menjadi 3 level, dasar, menengah, dan tinggi. Benua baru benua Doudi, yang telah dipromosikan sekarang telah menambahkan level Doki Gong ke fondasi sebelumnya sebagai Immortal, Sein, dan God, dan setiap level dibagi menjadi pemula, menengah, tinggi, dan ketiga. Tingkat teknik pertempuran Qigong yang dipraktikkan juga merupakan kunci untuk menentukan tingkat keberhasilan di masa depan. Misalnya orang yang berlatih latihan tingkat Suan tingkat menengah di benua Doki secara alami sedikit lebih kuat daripada orang-orang di benua Doki tingkat yang sama yang berlatih latihan tingkat tinggi Huang. Di benua Doudi, perbedaan antara kekuatan dan kelemahan tergantung pada 3 kondisi. Pertama-tama yang paling penting tentu saja adalah kekuatan Anda sendiri. Jika kekuatan Anda sendiri hanya pada tingkat Douzun bintang 1, maka bahkan jika Anda mengolah teknik kultivasi langka dan langka di tingkat tinggi, langit, akan sulit bagimu untuk mengalahkan Doseng yang mengolah teknik kultivasi tingkat bumi. Kedua ini adalah teknik kultivasi untuk membangkitkan tenaga dengan level yang sama. Jika tingkat keahlian Anda jauh lebih tinggi daripada lawan, maka selama pengujian Anda akan mengetahui semua keuntungan secara sekilas. Yang terakhir disebut keterampilan bertarung, seperti namanya ini adalah keterampilan khusus untuk mengerahkan Do. Keterampilan Do berada di atas benua Doki dan juga memiliki tingkat yang berbeda. Secara umum mereka juga dibagi menjadi 4 tingkat surga, bumi, dan kuning, dan setiap tingkat dibagi lagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah dan lanjutan. Di benua Doudi, pembagian level juga merupakan level ketiga dari roh abadi, dan setiap level dibagi menjadi 4 level, level rendah, level menengah, level tinggi, dan puncak. Ada banyak sekali keterampilan bertarung di benua Doudi, tetapi sebagian besar keterampilan bertarung populer yang telah beredar hanya sekitar tingkat prefektur. Jika Anda ingin memperoleh keterampilan bertarung yang lebih maju, Anda harus bergabung dengan sekte atau akademi Doki di daratan. Tentu saja beberapa latihan yang ditinggalkan oleh para pendahulu yang mengandalkan petualangan, atau memiliki keterampilan bertarung yang cocok. Keterampilan bertarung seperti itu berkembang dari latihan. Ketika digabungkan satu sama lain maka kekuatannya lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan 3 kondisi ini kita dapat menilai mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Secara umum, jika Anda dapat memiliki metode Doki Gong tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan terbukti dengan sendirinya. Namun,
sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan teknik kultivasi Doqi tingkat lanjut. Latihan yang diedarkan di kelas biasa paling banyak hanya latihan tingkat bumi. Beberapa keluarga yang relatif kuat atau sekte kecil dan menengah harus memiliki tingkat surga. Metode budidaya di atas peringkat surgawi adalah peringkat abadi, tetapi mungkin hanya kekuatan transenden dan kerajaan besar yang dapat memiliki teknik kultivasi yang begitu mendalam. Adapun perintah suci itu belum muncul selama ratusan tahun. Secara teoritis, jika orang biasa ingin mendapatkan latihan tingkat lanjut, pada dasarnya sama sulitnya dengan mencapai langit. Namun, tidak ada yang mutlak. Benua Doudi sangat luas, dengan ribuan kelompok etnis dan bagian utara benua. Di bagian utara benua, bagian selatan benua ada juga berbagai keluarga Warcraft tingkat tinggi dengan ki yang sangat tinggi, serta ras gelap yang terkenal dengan keanehan dan keganasan mereka. Karena wilayah yang luas, ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal dan tidak dikenal. Setelah hidup mereka berakhir, mereka ditarik dan mungkin menyembunyikan latihan yang mereka buat dalam hidup mereka di suatu tempat, menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Ada pepatah mengatakan, jika suatu hari Anda jatuh dari tebing atau gua, jangan panik, maju 2 langkah Anda akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata ini tidak salah. Dalam sejarah daratan selama hampir 1000 tahun, tidak ada cerita umum menjadi orang kuat dengan mengandalkan petualangan. Konsekuensi dari cerita ini adalah telah menciptakan sejumlah besar pemimpi yang menunggu di tepi tebing setiap hari, bersiap untuk melompat dari tebing untuk mendapatkan latihan yang tiada taraf. Tentu saja, sebagian besar dari mereka kembali dengan tangan patah dan kaki patah. Singkatnya, benua Doqi adalah benua yang penuh keajaiban dan keajaiban. Kedua, Anda juga harus tahu bahwa di benua Doudi, tidak semua orang adalah benua Doudi yang kuat. Faktanya benua Doudi sama dengan benua Doqi. Anda dibutuhkan segala upaya untuk berkultivasi untuk maju ke alam yang lebih kuat, tetapi benua Doudi adalah alam atas. Energi spiritual langit dan bumi jauh lebih kuat daripada alam bawah Anda, sehingga orang-orang di sini berkultivasi lebih cepat. Secara umum, sebagian besar orang biasa dapat mencapai tingkat Dozun, dan beberapa orang-orang berbakat akan mencapai Doseng. Adapun Kaisar Do, itu bukan yang besar, hanya kekuatan keluarga kecil, keluarga kerajaan atau beberapa sekte besar yang memilikinya. Tentu saja ada beberapa monster tua yang tersembunyi dari dunia dan bersedia melakukannya. Menjadi kuat, tetapi tidak ada yang absolut di dunia. Keluarga yang kuat sangat. Benua Doudi adalah emas, perak dan tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Secara umum, hierarki Doudi Dalu adalah dari rendah ke tinggi. Doudi, Dosian, Dosen, setiap peringkat dibagi menjadi 9 bintang, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Setiap bintang dibagi lagi ke tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan penyempurnaan di atas 9 bintang. Itu adalah putaran ke-9, dan 99 kembali ke 1. Sebelum seseorang dapat melangkah ke alam berikutnya, selalu ada desas-desus bahwa bertarung dengan yang abadi, melawan dewa dapat mendominasi dunia bereinkarnasi di ribuan dunia. Peringkat ke-10 adalah kaisar. Peringkat ke-9 kaisar adalah yang abadi, dan yang ada adalah dewa. Alkemis itu dibagi menjadi kaisar kelas 1, kaisar kelas 2, kaisar kelas 3, dan setiap peringkat dibagi lagi menjadi 3 kelas: ramuan surga dan bumi, immortal rank 4, immortal rank 5, immortal rank 6, Sein rank 7, Sein rank 8, Sein rank 9, dan peringkat 10 legendaris adalah pil ilahi, yang selalu hanya legenda, dan tidak ada yang melihatnya sama sekali. Kekuatan jiwa, jiwa kaisar dibagi menjadi biasa, surga, bumi, memasuki dunia maya. 4 tingkat jiwa negeri dongeng dibagi menjadi masuk, persepsi, fusi. Alam suci dibagi menjadi melangkah ke virtual, halus, suci. Alam dewa tidak terlalu banyak pembagian yang terlalu rinci. Tingkat kultivasi pangkat abadi, pangkat suci, pangkat dewa, tingkat rendah,
tingkat menengah, tingkat tinggi, lengkap. Tingkat keterampilan bertarung roh abadi dibagi menjadi 3 level, setiap level dibagi menjadi level rendah, level menengah, level tinggi, dan level puncak 4. Adapun tingkat monster di benua Doudi, ada 3 tingkat kaisar, abadi, dan dewa, dan setiap tingkat adalah tingkat ke-10. Ada desas-desus bahwa monster yang menembus peringkat ke-10 kaisar dapat berubah menjadi manusia untuk berlatih lagi. Karena umur monster yang panjang, mereka dapat memilih dengan bebas, tetapi setelah monster menembus kaisar setiap peringkat akan menarik dewa penghukuman, cedera serius, ceroboh, kerusakan serius jadi mengubah manusia dapat menghindari masalah ini dengan sangat baik. Legenda mengatakan bahwa Warcraft dapat diubah menjadi humanoid dan juga dapat dipromosikan menjadi dewa pertarungan hanya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Xiaoyan mendengarkan kata-kata Raja Naga Emas, pikirannya berdengung, ada terlalu banyak informasi. Rekan-rekan juga mulai menantikan benua baru ini. Awal yang baru setelah berbicara, dia melihat ke langit di luar lorong dengan senyum percaya diri.